Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang mengapa ulama Aceh tempo dulu menulis kitab memakai tulisan Jawi dan bukan menulis dengan tulisan Aceh. Untuk mengetahuinya, silakan simak penjelasannya berikut ini. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya. Aceh pada abad ke-15, setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, banyak pendakwah pindah ke Aceh. Penulis sejarah D.G.A. Hall dalam bukunya yaitu A History of Southeast Asia yang diterbitkan tahun 1968 di London, menjelaskan bahwa Aceh saat itu berkembang menjadi pusat studi agama Islam di Asia Tenggara. Masjid Raya Baitur Rahman pada saat itu menjadi pusat ilmu pendidikan agama Islam. Ada 17 cabang ajaran di masjid tersebut. Karena yang belajar di sana bukan hanya orang Aceh, akan tetapi para penuntut ilmu dari berbagai kawasan di Asia Tenggara. Maka, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar studi. Karena itu pula, maka sampai sekarang kita menemukan kitab-kitab klasik yang ditulis oleh ulama Aceh menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Aceh. Penulisan kitab-kitab pengajaran itu juga dilakukan melalui Balai Setia Hukama, yang merupakan tempat berkumpulnya para ilmuwan hukama atau ahli fikir dan cerdik pandai untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada juga Balai Setia Ulama yang merupakan semacam study club, tempat para ulama dan sarjana bertukar pikiran dan membahas masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian timbul pertanyaan susulan, apakah ada kitab klasik ulama Aceh yang ditulis menggunakan bahasa Aceh? Jawabannya tentu saja ada. Adalah Tengku Abdullah Sakti alias D.A. Sakti, pensiunan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Shah Kuala yang sudah meneliti hal tersebut. D.A. Sakti sangat ingin menambah referensi tentang penggunaan bahasa Aceh dalam karya tulis tempo dulu, serta membantah anggapan yang berkembang selama ini, seperti pendapat orientalis barat, yaitu Christian Snokhorgonje, yang tak lain merupakan penasihat pemerintah Hindia Belanda untuk urusan pribumi dan keagamaan pada masa pemerintah kolonial Belanda yang berkuasa di Nusantara. Snokhorgonje berpendapat bahwa bahasa Aceh dalam karya tulis pertama kali digunakan dalam hikayat Malin Dagang yang ditulis oleh Tengku Cik Pantai Gelima dari negeri Meredu. Sementara itu, HKJ Kawan berpendapat bahwa hikayat Malin Dagang sudah ditulis pada abad ke-17. Kemudian, D.A. Sakti yang giat mengalih aksarakan kitab-kitab klasik Aceh ke aksara Latin itu kurang sependapat dengan Snokhorgonje. Ia yakin bahwa penggunaan bahasa Aceh dalam karya tulis sudah dilakukan jauh sebelum abad ke-17. Menurutnya, mula-mula bahasa Aceh digunakan sebagai sandingan bahasa Melayu. Artinya, kitab-kitab klasik Aceh tempo dulu ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu lama, tapi tetap menggunakan bahasa Aceh di dalamnya sebagai sisipan. Hanya saja, menurut D.A. Sakti, baru pada abad ke-13 Hijriah atau abad ke-19 Masehi, kitab-kitab klasik berbahasa Aceh muncul. Misalnya, seperti kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam, kakek dari pahlawan nasional Tengku Cik Ditiro, yang menulis kitab Tanbih 7 yang ditulis pada tahun 1208 Hijriah. Kemudian ada lagi kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Lamgud pada tahun 1241 Hijriah atau tepatnya pada tahun 1827 Masehi. Ada lagi Syekh Abdul Salam yang menulis hikayat Akhbarun Naim tahun 1269 Hijriah.
Kemudian ada Syekh Ismail Al-Ashi yang menulis kamus 4 bahasa, yaitu bahasa Arab, Turki, Melayu, dan Aceh. Hingga kemudian tahun 1948 ada Tengku Abdullah Arif yang menulis kitab Masailai Munadam. Yang telah saya sebutkan tadi itu hanya beberapa kitab yang isinya ditulis dalam bahasa Aceh. D.A. Sakti meyakini masih banyak kitab-kitab klasik yang ditulis oleh ulama tempo dulu dengan menggunakan bahasa Aceh. Yang menariknya adalah kitab kisah Afrahu Tabib yang salah satu salinannya masih disimpan di Pustaka Leiden Belanda. Kitab ini ditulis dalam bahasa Aceh, kemudian dialih aksarakan ke dalam bahasa Melayu. Hingga kemudian versi bahasa Melayu lebih terkenal dari versi aslinya, yaitu yang berbahasa Aceh. D.A. Sakti kemudian juga meluruskan kesalahan Senok Horgonye dalam pembahasan tentang kitab Bakemunan. Senok Horgonye menamai kitab klasik Aceh ini Bakemunan hanya karena kata tersebut sering dijumpai dalam kitab yang diterjemahkannya secara bebas. Padahal, menurut D.A. Sakti, kitab itu berjudul Qawaidul Islam. Selain itu, D.A. Sakti juga meneliti dan mengalih aksarakan kitab Umdatul Muhtajin, karya ulama besar Aceh, Mufti Kerajaan Aceh Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang dikenal sebagai Tengku Syah Kuala. Menariknya, pada tahun 2020 lalu, D.A. Sakti juga mengalih aksarakan lembaran-lembaran kitab klasik Aceh yang disimpan di dalam British Library. Setelah diteliti dan dialih aksara olehnya, ternyata kitab itu berjudul Aqidatul Awam yang isinya ditulis dalam bentuk syair dan hikayat yang berbahasa Aceh. Kitab itu ternyata ditulis oleh Tengku Cik Ditiro, tetapi tidak bisa dipastikan apakah ditulis pada masa Tengku Cik Ditiro saat memimpin perang Aceh melawan Belanda atau pada masa sebelum perang. Karena diketahui dalam masa perang sekalipun, Tengku Cik Ditiro tetap aktif menulis kitab berbahasa Aceh. Salah satunya adalah kitab yang berjudul Nasyaihul Ghazat, yang artinya nasihat peperangan. Kitab ini juga sudah pernah diteliti oleh Profesor Dr. Imran dan Tengku Abdullah dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Setelah naskahnya diambil di Pustaka Leiden Belanda. Tapi sayangnya, sampai Profesor Dr. Imran meninggal, hasil penelitian itu tidak diterbitkan. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video-video sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.